Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan tentang seri dari tanggung jawab murid Tuhan, yaitu stewardship. Kalau dalam bahasa Indonesia, stewardship itu adalah penata layanan atau mengelola semua apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk meralat khotbah saya 2 minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Nah, puji Tuhan, lupa semua, nggak usah diralat, saudara. Saudara, begini, saya ralat sedikit. Firman Tuhan mengatakan, saya ambil dari Matius 8 ayat 18 sampai 22. Di sana dikatakan serigala punya liang, burung punya sangkar. Nah, terjemahan Indonesia itu kurang tepat, saudara. Kalau saudara membaca bahasa Inggrisnya, di sana bukan serigala, tapi rubah atau fox. Tapi tidak mengurangi arti yang saya sudah sampaikan, bahwa gambaran rubah itu sama bengisnya, sama liciknya dengan gambaran serigala. Itu saja, saudara. Sebelum kita lanjutkan, kita akan bersama-sama membaca teks ini. Saudara, teks ini sengaja saya ajak kita baca semua, karena menurut saya ini salah satu perumpamaan yang cukup sulit. Waktu saya menjadi orang Kristen, baca bendahara yang tidak jujur, saya nggak paham, saudara. Maka dari itu saya mengajak kita baca semuanya. Nanti di dalam khotbah saya tidak akan go through untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi antara sang tuan dengan bendahara tidak jujur. Maka kita fokuskan untuk membaca ini dengan baik. Kita bagi tugas, saudara. Saya membacakan ayat yang berwarna putih, dan saudara akan membaca ayat yang berwarna hijau. Saya juga mengencourage kita untuk boleh silakan membuka Alkitab elektronik kita, supaya kita bisa memberikan catatan-catatan tertentu tentang teks ini. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Waduh, sorry, saudara, mata saya gak kelihatan. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur ini, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon yang tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang dapat mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sampai di sana pembacaan kita pada siang sore hari ini. Saudara, seorang pebasket handal yang bernama Anthony Walker. Ini adalah seorang pemain basket yang luar biasa talentanya, saudara. Di umur 19 tahun yang sangat belia, dia berhasil masuk ke dalam tim senior NBA.
Saudara, selama karirnya dia bermain basket, dia pernah bermain di satu klub namanya Boston Celtics. Dan pada waktu itu karirnya sungguh cemerlang sampai dia mendapatkan 3 kali, saudara, masuk nominasi All Star. Jadi dia diangkat sebagai pemain All Star. Dan dia berhasil juara NBA bersama Miami Heat tahun 2006. Selama dia berkarir menjadi seorang pebasket di NBA, dia berhasil meraih keuntungan atau gaji dia total, harta yang dia miliki itu sebesar 108 juta US dollar. Dalam Singapura dolar itu kurang lebih 138 SGD, saudara, 138 juta Singapura dolar. Dalam rupiah itu 1,6 triliun. Tapi saudara, dalam waktu kurun hanya 2 tahun saja, maka Anthony Walker ini mengalami kebangkrutan. Hilang semua hartanya, rumahnya dijual, dan bahkan dia sempat masuk penjara karena dia bermain judi. Nah saudara, apa yang terjadi di 2 tahun itu? Catatan yang saya dapatkan, dia punya kehidupan boros yang luar biasa. Dia punya 9 mobil mewah. Lalu dia membeli 4 rumah mewah di beberapa negara bagian. Dia memberi uang dan hadiah mahal kepada teman-temannya lebih daripada 70 teman-teman. Jadi sawer gitu, saudara. Dia punya pikir banyak duit, dikasih duitnya terus kepada keluarganya, teman-temannya, tanpa sistem atau tanpa ada batasan. Lalu dia punya kehidupan pesta yang terus membelanjakan uang yang begitu besar, dan dia masukkan uangnya pada investasi yang keliru, saudara. Ia tidak pernah curi, dia tidak pernah nipu, dia bukan orang yang jahat, tetapi pada akhirnya dia mengalami kehancuran. Saudara, semuanya itu terjadi karena dia memiliki banyak harta, tetapi dia tidak dapat mengelolanya dengan baik. Anthony Walker adalah salah satu contoh dari sekian banyak orang, saudara, yang dipercaya oleh Tuhan memiliki sesuatu, pada akhirnya tidak mengelola dengan baik. Saudara, sadar atau tidak sadar, semua yang kita miliki hari ini, itu semua kalau tanpa seizin Tuhan, kita tidak akan pernah bisa memilikinya. Jadi atas seizin Dia, saudara, kita memiliki sumber daya. Hanya mungkin sebagian orang punya kekuatan dari sisi finansial, tapi ada sebagian orang yang diberikan kepandaian, ada sebagian orang yang diberikan soft skill yang begitu banyak. Kalau baca buku, ada saudara orang yang kalau baca buku sekali aja langsung paham. Saya aja, saudara, baca bahasa Indonesia 1 lembar kadang tadi sudah masuk halaman kedua, halaman 1 ngomong apa lupa. Butuh waktu yang lama. Tetapi ada orang, saudara, yang dengan mudah sekali bisa membaca dan memahami, bahkan menghafal bagian tertentu di dalam buku tersebut. Saudara, itulah ada bagian bagaimana Allah mempercayakan kepada orang-orang. Tetapi kesalahan yang sering kali terjadi adalah ada 2, saudara, kesalahan umum yang manusia lakukan. Yang pertama, merasa bahwa semua yang saya miliki itu karena kerja keras saya, itu karena kehebatan saya, itu karena kuat dan gagah saya. Nah saudara, seringkali kita berpikir hari ini kita mencapai di titik tertentu, kita merasa itu karena kehebatan saya. Apalagi saudara, hari ini saudara ada di negara Singapura. Semua yang ada di tempat ini mostly adalah orang yang dulunya lahir di Indonesia. Saudara, untuk bertahan di negara ini butuh kerja keras karena kompetisi begitu ketat dan begitu sengit. Sehingga kita, saudara, tidak sedikit mungkin kita berpikir hari ini aku bisa mencapai di titik ini, itu karena kehebatan saya, itu karena saya yang mampu, itu karena kerja keras saya, itu karena usaha saya. Kita lupa, saudara, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, semua kalau tanpa seizin Tuhan, tidak mungkin dialami atau terjadi. Saudara, waktu saya mempersiapkan bagian ini, jadi ingat perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25. Ada seorang hamba dikasih 1, ada 2, ada 5. Sang Tuan itu memberikan menurut kesanggupannya. Dan satu saat nanti,
Sang Tuhan pasti datang kembali dan minta pertanggungan jawab. Nah saudara, kita seharusnya melihat dan menyadari bahwa apa yang hari ini saya miliki, itu semuanya sebenarnya bukan karena kuat dan gagah saya. Dan kesalahan kita yang berikutnya adalah merasa bahwa semua yang saya miliki itu adalah milik saya. Saudara, dunia sekarang mengajarkan kepada kita, raih sebanyak-banyakannya supaya itu menjadi milikmu. Tapi kalau saudara membaca firman Tuhan dengan teliti, maka saudara menemukan kita tidak pernah menjadi owner. We never become an owner. We just a manager. Kita semua ini cuma manajer, saudara, yang dipanggil untuk mengelola apa yang Allah sudah percayakan. Sang Tuhan ketika kembali, Dia akan menagihnya pada kita. Ya cuma kita nggak tahu, kita mati duluan atau Yesus datang kedua kali lebih duluan. Apapun itu saudara, ketika kematian menjemput kita, engkau dan saya harus mempertanggungjawabkan semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Nah saudara, pertanyaan yang perlu kita sama-sama gumulkan adalah, kalau begitu bagaimana saya sebagai anak Tuhan itu mengelola segala sumber daya yang ada? Nah pesan saya bagi kita pada siang hari ini, seluruh sumber daya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, semuanya kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelolanya? Kita akan temukan jawabannya saudara dari bagian yang kita bahas siang hari ini. Saudara, pokok bahasan yang pertama, kita akan melihat bagaimana mengelola sumber daya dari teks Lukas 16. Dan yang kedua, pertanyaan apologetika yang saya ajak kita sama-sama pelajari adalah, kalau semua yang fana ini akan habis, bukankah masuk akal kalau kita pakai sepuas-puasnya kita? Terus ngapain kita repot-repot pikir kekekalan? Dan yang terakhir, kita melihat bagaimana Injil mengajar kita menjadi seorang stewardship atau stewards yang baik, yang benar di mata Tuhan. Nah saudara, saya perlu menggarisbawahi di awal daripada khotbah ini bahwa perumpamaan ini tidak mengajak kita untuk berbuat tidak jujur. Saudara, jangan sampai kita itu salah paham tentang apa yang Yesus katakan dalam perumpamaan ini. Saudara, waktu saya pertama kali baca bagian ini, saya bingung setengah mati. Kok Tuhan Yesus ngajarin tentang tidak jujur? Kok Tuhan Yesus seolah-olah nih, bukti nih anak Tuhan itu kalau bisnis bolehlah bohong. Ini Yesus ngajarin kok. Saudara, bukan sama sekali. Tuhan Yesus tidak sedang mengencourage pendengarnya, ayo berbuatlah dishonesty pada waktu kamu lakukan pekerjaan. Tidak saudara. Saudara, kalau tidak percaya, saudara bisa perhatikan di dalam ayat ke-8. Ini menjadi ayat kunci menurut saya. Saudara perhatikan, sang Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena kecerdikan dia. Jadi penekanan dalam perumpamaan ini bukan soal jujur atau tidak jujur, tapi soal kita cerdik atau tidak menggunakan apa yang Tuhan sudah kasih. Saudara, kata cerdik di sana di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata phronimos, atau bahasa Inggris yang dipakai, bahasa Inggris secara konsisten memakai satu kata yaitu shrewdness. Shrewdness itu adalah orang yang pintar, orang yang berhikmat. Atau phronimos itu dalam artinya, definisinya adalah seorang yang memiliki kualitas pemikiran yang muncul dari hikmat, yang muncul dari pemikiran, dari kepandaian, dan sensitif dalam membaca situasi. Saudara, kata yang sama muncul di dalam Matius 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata cerdik itulah yang dipakai di dalam bagian ini. Nah saudara, pada waktu kita melihat bagian ini, setelah kita mengetahui bahwa perumpamaan ini berbicara bagaimana kita cerdik mengelola mamon yang tidak jujur, maka undangan Tuhan Yesus bagi setiap kita ada di pada ayat 9. Di sana dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.
Saudara, jadi perumpamaan ini memiliki sebuah tujuan bagi setiap kita, yaitu menggunakan segala kesempatan dengan segala sumber daya yang ada untuk berdampak bagi kerajaan Allah. Saya jelaskan satu persatu melalui frase yang ada di ayat ke-9 supaya kita lebih paham. Saudara, di sana apa yang dimaksud dengan mamon yang tidak jujur? Saudara, saya harus katakan ini jelas kalau kita membaca konteksnya, maka ini dilekatkan pada uang. Mamon yang tidak jujur itu berbicara tentang uang. Lalu tentang ikatlah persahabatan, maksudnya apa? Ikatlah persahabatan ini artinya kita menggunakan uang yang fana untuk berdampak bagi kerajaan Allah. Dan yang berikutnya, jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, menunjukkan kepada setiap kita bahwa mamon itu terbatas kekuatannya. Dan satu saat nanti, cepat atau lambat, uang itu akan terlepas dari kita. Cuma sekarang pertanyaannya, kita siap atau enggak? Saudara, ketika kita bisa mempersiapkan diri kita untuk tidak bergantung penuh terhadap uang, tidak diperbudak atau diperhamba oleh uang, maka kita akan lebih mudah menghadapi yang namanya kesulitan. Dan yang terakhir, saudara, di sana dikatakan kamu akan diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya apa? Berarti Tuhan Yesus sedang mengajarkan dong bahwa surga itu didapat lewat pakai uang. Saudara, ayat ini bukan sedang dimaksudkan untuk kita mendapatkan keselamatan lewat perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu ada korelasinya dengan uang, bukan itu. Tetapi maksudnya adalah bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki supaya berguna bagi kekekalan. Saudara, mungkin sebagian kita berkata, Yesus kan bilang pakai yang fana untuk hal yang kekal. Tapi sebagian kita berpikir, ya Pak, tapi kan kita sudah dapat hal yang fana ini udah berdarah-darah nih. Harusnya kita pakai, nikmati, karena hidup ini kan cuma sekali. Nikmati Pak, dengan segala apa yang saya sudah dapatkan. Ngapain kita repot-repot pikirin tentang kekekalan? Nah, saudara, pertanyaan ini mengajak kita bersama-sama untuk melihat apa sih sebenarnya kata Yesus tentang harta. Saudara, tahun yang lalu saya pernah mengkhotbahkan bagian ini kepada setiap kita, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, waktu baca bagian ini mungkin sebagian saudara berpikir gini, ini loh Tuhan Yesus kok ngajarin malas-malasan ya? Katanya nggak boleh kumpulkan harta di bumi, maka uang di bank itu harus nol. Jadi semua bank kita ini harus nol. Apakah begitu? Enggak, saudara. Ayat ini sekali lagi bukan mengencourage kita untuk hidup malas-malasan. Tetapi pada waktu yang sama, ayat ini juga bukan sedang mengajak kita untuk menghambur-hamburkan. Bukan. Tetapi ayat ini ingin memberitahu saudara dan saya bahwa dunia ini punya realitas materi dan imaterial. Ada realitas fisikal, ada realitas spiritual. Ada realitas fana dan ada realitas kekekalan. Jangan sampai kita menghabiskan waktu tenaga kita fokus mencari duit, tetapi kita tidak ingat tentang nilai kekal. Saudara, kalau kita kaitkan dengan bagian yang tadi kita baca, maka kita seharusnya mengikat persahabatan dengan uang untuk kita pakai dan kelola bagaimana bisa berdampak untuk kekekalan. Saudara, kekekalan ini bisa yang dimaksud juga dengan jiwa-jiwa yang terhilang, bisa tentang kerohanian, sesuatu yang tidak sirna karena waktu, saudara. Sesuatu yang tidak dilepaskan dari setiap kita. Itulah sesuatu yang bernilai kekal. Nah, Yesus tidak berhenti sampai pada ayat 20. Dia mengingatkan kepada setiap kita, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, di dalam Alkitab, idol itu ada banyak. Tapi salah satunya, kalau saya pakai kata quote and quote, saingan Tuhan yang paling berat,
Saya pakai kata quote and quote, saudara ya. Sebenarnya Yesus nggak punya saingan. Tetapi ketika berbicara yang namanya uang, itu langsung head to headnya sama Tuhan. Saudara, saya pernah katakan tahun yang lalu, uang itu adalah tuan yang jahat tapi hamba yang baik. Cuma problemnya, kita tempatkan dia sebagai apa? Kalau saudara tempatkan dia sebagai tuan, maka kita akan memperalat Tuhan untuk memuaskan, dan kita terus cari yang namanya uang, dan Tuhan itu jadi alatnya. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tuan, maka uang itu adalah hamba kita, dan itu mempunyai kekuatan yang besar sekali untuk memberikan dampak pada kekekalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita adalah orang-orang yang telah mengalami penebusan Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 bahwa kita itu dibeli bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, tetapi oleh darah anak domba yang tak bercacat, tak bercela. Saudara, engkau dan saya ditebus itu lunas dibayar, bukan cicilan, bukan DP. Dia sudah membayarnya di atas kayu salib untuk setiap kita. Saudara, analoginya begini, seperti tadi di KU1, saudara. Ini HP, saudara ya. Sebelum ada di tangan saya, dia ada di mana? Ya, di toko, saudara ya. Saya beli dari online. Jadi saya bayar sekian rupiah, baru saya bisa memiliki HP ini. Jadi setelah saya menebus sekian rupiah, maka HP ini milik saya. Saudara, HP ini fungsinya banyak. Bisa buat masak, bisa buat nyapu, bisa buat telepon, bisa buat WA. Kok bisa buat masak, Pak? Istriku tolong masak. Nah, masak, saudara. Istriku tolong bersihkan rumah. Biar dia bersihkan, saudara ya. Lucunya nggak lucu sih ya. Saudara, semua fitur dalam HP ini dipakai untuk melayani saya, untuk memuaskan diri saya, supaya saya ini bisa efektif dalam melakukan segala sesuatu. Jadi keberadaan handphone ini setelah saya beli dengan harga lunas dibayar, maka properti ini milik saya, Albert Kurniawan Property, bukan milik orang lain. Dan dia terfokus untuk melayani saya. Kalau dia rusak, diapain? Lem biru, lempar, beli baru. Sesederhana itu. Kalau nggak punya duit, repair dulu. Sampai rusak total, lempar, beli baru. Saudara, engkau dan saya adalah ciptaan yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan dengan darah anak domba. Dia mati di atas kayu salib untuk me-reach out kita. Semahal itulah harga darah Yesus. Dia tidak minta kita diutangin, tidak. Aku bayar lunas bagi setiap kita. Artinya, kalau kita dibuka hati kita, di sana tertulis, saudara, Jesus Property. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sudah difokuskan untuk Dia belum? Semuanya, saudara. Saudara, menariknya ya, kalau HP rusak, kalau kita punya uangnya banyak, ya nggak usah diperbaiki lah, beli baru. Menariknya, saudara, Allah kita yang adalah Maha Kuasa, tidak kekurangan cara. Dia tidak membuang engkau dan saya yang berulang kali gagal, tetapi digapainya lagi, didatanginya lagi, diampuninya lagi, diberikan kesempatan berulang-ulang kali. Sehingga seharusnya, saudara, kita meresponi kasih Allah dengan cara mengasihi Dia dengan segala apa yang kita miliki. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan semua? Semua yang saya miliki saya harus berikan buat Tuhan. Apa sih semua itu? Saya coba terjemahkan dalam 6 hal. Kita tadi sudah lihat hal yang pertama, yaitu berbicara soal yang namanya uang. Saya berulang kali mengajak kita, juga sudah mengumumkan di tempat ini gereja mengalami defisit. Pada momen ini saya juga acknowledge buat kita, per laporan keuangan per bulan Juli kemarin,
Itu 70K sekian, saudara. 70.000 sekian, saya lupa tepatnya. Saudara, kalau dikatakan uang itu untuk Tuhan, saya juga bukan bilang berarti nggak ada untuk keperluan kita. Bukan, itu nggak berhikmat. Kita perlu, saudara, mengatur keuangan sedemikian rupa. Tapi ketika kita mendapatkan berkat lebih, mari kita bersumbangsi di dalam keuangan gereja. Mungkin kita perlu kurangi keuangan lebih, itu mungkin bonus. Mungkin kita dapat kerjaan baru, kita dapat angpau untuk anak-anak muda. Kadang ya kita itu kalau dapat berkat ya nggak pernah tanya, Tuhan kenapa berkati saya. Tapi kalau kita nggak diberkati, kita ngomel sama Tuhan. Tuhan kok nggak berkati saya sih? Kadang kita nggak fair ya saudara ya. Kita kalau doa nggak dijawab sama Tuhan, ngomel. Tuhan kok nggak dijawab doa saya sih? Pernah kebalik nggak? Kalau doa dijawab Tuhan, pernah ngomong nggak sama Tuhan? Tuhan kok dijawab sih doaku? Aku minta liburan ke Jepang dikasih. Aku minta naik gaji 2 kali lipat dikasih sama Tuhan. Tapi kita tidak pernah bertanya, saudara, kenapa Allah memberikan itu bagi kita? Saudara, contoh yang lain selain uang adalah waktu. Ini yang termahal di Singapura. Betul, saudara? Time is so precious. Bagi orang Singapura, time is not money, but diamond. Lebih mahal. Time is not gold, but diamond. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, apakah kita mau nggak memberikan waktu kita? Saudara, yang namanya melayani pasti lebih susah daripada dilayani. Di mana-mana, saudara. Saudara datang ke restoran, yang melayani lebih susah pasti daripada yang dilayani. Yang dilayani itu cuma keluar duit, beres kan? Apalagi yang saudara perlu lakukan? Enggak, cuma tinggal makan, bayar, pulang. Tetapi yang melayani harus ngelap dulu. Oh, di Singapura nggak usah ngelap, saudara, ngelap sendiri, bawa tisu sendiri. Tapi mereka yang melayani, saudara, mereka di belakang dapur, mereka masak, mereka cuci, mereka bersihkan, make sure itu bisa clean, sehingga pada waktu kita makan nggak jijik dan lain sebagainya. Saudara, apa yang saudara lakukan pada waktu dilayani dengan mereka yang melayani, pasti lebih banyak yang melayani. Demikian halnya di rumah Tuhan atau di gereja. Mereka yang melayani pasti memberikan waktu, pasti memberikan tenaga. Somehow, celakanya apa? Impactnya nggak gede. Sehingga kadang buat kita, ya kok kayaknya do something ini kayaknya nggak guna ya. Saudara, saya percaya apapun besar atau kecil yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia adanya. Tadi pagi di KU1, saudara, saya memakai contoh. Maaf, saya pakai contoh guru-guru sekolah minggu, saudara. Saudara, saya kaget di GKI Singapura ini mereka pakai Zoom. Itu dijadwalkan jam 10 malam, saudara. Kelas persiapan sekolah minggu di GKI Singapura jam 10 malam. Orang-orang udah otaknya teot, otaknya sudah 5 watt, tapi mereka memberikan 5 watt itu yang terbaik buat Tuhan. Saya bersyukur, saudara. Saya terharu melihat orang-orang yang berdedikasi melayani Tuhan. Saudara, layani anak-anak sekolah minggu itu. Saudara, cobain deh. Kita mungkin bisa ngomong gini, sekolah minggu kita kurang. Coba saudara layani. Gak muntah-muntah udah puji Tuhan, saudara. Melihat anak-anak itu kayak lumba-lumba kiri kanan, saudara. Teriak atas bawah, depan belakang. Waduh, saudara, tenaga kita ngurusin 1 itu udah sulit. Ini 10. Gak mudah, saudara. Saudara, yang namanya melayani selalu tidak pernah lebih mudah daripada dilayani. Maka saya undang untuk setiap kita, mari. Ketika kita memiliki minimnya waktu, dan kita bisa persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan lihat apa yang kita sedang kerjakan. Saudara, yang ketiga, kita juga bisa pakai yang namanya kepandaian kita. Kita bisa pakai keluarga kita. Saudara, Tuhan memberikan kepada setiap kita itu kepandaian beda-beda. Ada yang pintar sekali soal menghitung uang. Ada yang pintar sekali soal IT. Ada yang pintar soal desain. Saudara, mari saya undang. Skill-skill yang Anda miliki, mari kita berikan untuk membangun gereja Tuhan sama-sama.
Kalau saudara merasa bahwa, Pak, saya punya skill A, tapi kayaknya nggak ada, nggak apa-apa, saudara datang sama saya, let me know. Saya ajak di dalam tim pastoral untuk membicarakan, jemaat X punya skill A. Kira-kira kita bisa apa ya? Memberikan platform apa supaya pelayanan ini bisa dilakukan dan dikerjakan. Setiap kita dipanggil dengan talenta yang beda-beda kok, saudara. Kalau Tuhan memberikan kemampuan kepada saya bisa menjelaskan dan mengajar dengan baik, saya akan maksimal di sana. Dan saya tahu saya kurang sekali kalau main piano, saudara. Saya main piano sih bagus, tapi lebih bagus nggak main, gitu, saudara. Saya nyanyi juga bagus, tapi lebih bagus nggak usah nyanyi, saudara ya. Setiap kita beda-beda. Saudara, kalau saya tulis juga di sana keluarga untuk Tuhan, saudara, apakah kita meng-acknowledge Tuhan kepada anak-anak kita? Mengajarkan kepada mereka, nak, apa yang kamu miliki semuanya bukan karena hebat kamu, bukan karena kamu bisa. Kadang saudara ya, sistem di Singapura ini tanpa sadar kita menjadi kiasu yang luar biasa, seolah-olah kehadiran Tuhan itu tidak nyata dan tidak hadir. Saya bukan menolak untuk kita nggak berjuang ya, nggak. Bukan itu poin saya. Tapi terkadang kita memperjuangkan sesuatu sampai melupakan Tuhan. Sorry, Tuhan itu cuma suplemen. Yang utama itu our strength. Saudara, harusnya kita sama-sama lakukan dengan sebuah kesadaran, Tuhan, aku butuh Engkau. Saudara, yang kelima, yaitu berbicara soal pengalaman. Setiap kita di tempat ini pernah kok pasti punya pengalaman berhasil, punya pengalaman gagal, betul? Ada di sini yang nggak pernah gagal? Ada yang di sini berhasil terus? Nggak mungkin, saudara. Saudara, mari setiap kita, ketika Tuhan izinkan mengalami kegagalan dan keberhasilan, who knows, itu sebuah pelajaran yang Tuhan ingin engkau salurkan kepada orang lain. Saudara, banyak orang salah kaprah soal perumpamaan talenta. Matius 25. Wah, kasihan tuh yang dapat satu talenta, cuma satu. Baca Alkitabnya nggak teliti, saudara. Saudara tahu satu talenta itu berapa dinar? Ya, betul, 6.000. 6.000 itu upah kerja satu hari itu 1 dinar. Berarti 6.000 dinar itu upah kerja hampir 20 tahun. Tinggal kalikan aja UMR-nya, saudara mau hitung berapa? Kalau 1 jam itu $15 atau $14, silakan dikali. 20 tahun punya gaji itu gaji yang besar. Saudara, ketika Tuhan, Sang Tuhan menitipkan satu talenta, saudara jangan berpikir itu satu koin. Bukan. Itu 6.000 dinar, gaji 20 tahun. Artinya ketika Sang Tuhan itu kembali, dia menemukan dia kelola tidak satu talenta itu dengan baik. Artinya satu talenta itu berbicara keseluruhan hidup kita. One off-nya adalah experience. Saudara, celaka kita loh. Kalau ada orang yang minta bantuan kita tahu tuh jawabannya. Enak aja, gue gak mau. Untuk temukan jawaban ini, aku itu butuh waktu yang luar biasa. Saudara, kita jadinya enggan untuk memberikan pertolongan kepada yang bersangkutan. Saya tahu kita perlu berhikmat, saudara, untuk memberikan jawaban. Tapi jangan kita menjadi orang yang betul-betul hanya fokus kepada kelebihan diri saja untuk diri kita. Saudara, yang terakhir adalah berbicara soal yang namanya pekerjaan. Apakah kita juga mempersembahkan pekerjaan kita juga untuk Tuhan? Saudara, melayani Tuhan tidak hanya di gereja, tapi di mana saudara ditempatkan, di marketplace. Loh Pak, marketplace saya itu di rumah. Ya, jadilah ibu rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Saudara, betapa pentingnya seorang ibu rumah tangga yang kelihatannya di mata orang receh kerjaannya. Cuma bersihin rumah, cuma masak, cuma sapu-sapu. Coba deh saudara, anak pulang rumah, rumahnya penuh dengan pasir. Rasanya udah gregetan. Terus mama masaknya keasinan atau tawar, pilih deh, minta keasinan atau tawar. Ya kalau kita pinter ya minta tawar ya saudara ya, karena bisa kasih garam sendiri. Saudara, kalau pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, saudara nggak usah anggap itu receh. Pakai itu untuk melayani Tuhan.
dengan cara melayani suami dan anak-anak. Apapun pekerjaan kita, kita fokuskan bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Nah, izinkan saya untuk menerjemahkan sedikit, saudara, apa yang dimaksud dengan melakukan untuk Tuhan. Saya bagi, untuk menyederhanakannya, saya bagi dua. Saudara, yang pertama, kita lakukan untuk jiwa yang terhilang. Saudara, kita seringkali pakai ayat Lukas 15 ayat 7, lalu ayat 10. Di sana Lukas pasal 15 itu langsung berderet 3 perumpamaan tentang yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan 2 anak yang hilang harusnya. Karena satu hilangnya di luar gereja kalau kita boleh sebut, satu hilangnya dalam gereja, yaitu anak sulung. Saudara, dikatakan di dalam 2 perumpamaan yang pertama, domba yang hilang dan dirham yang hilang, itu pada waktu ditemukannya, sorga itu gegap gempita. Satu jiwa yang diselamatkan, sorga bertepuk tangan. Saudara, kadang ya, kita memakai nggak waktu kita, tenaga kita, uang kita, pekerjaan kita, pengalaman kita, kepandaian kita untuk panggil jiwa yang terhilang datang pada Yesus. Kadang kita enggak, saudara, bersembunyi di balik toleransi umat beragama. Berulang kali saya menekankan, saya tidak minta kita secara kasar memberitakan Injil, tidak. Ada kesempatan masuk. Saya sedih sekali, saudara, ada kesempatan kita bisa cerita Injil, tapi karena takut salah, nggak usah ngomong. Akhirnya kesempatan itu hilang. So, namanya kesempatan belum tentu datang kembali. Saudara, apakah kita menggunakan dengan baik nggak kesempatan itu untuk mencari jiwa yang terhilang? Yang kedua, saya tidak ingin kita mengglorifikasi tentang penginjilan, seolah-olah semuanya hanya fokus pada penginjilan, karena itu yang membuat sorga gempar. Tapi jangan lupa, saudara, ada satu hal yang membuat Roh Kudus itu berduka. Apa itu? Ketidaksucian kita. Artinya yang kedua, kita harus kejar yang namanya kesucian, kekudusan. Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-20. Di sana ayat yang 30, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara, kalau jiwa yang hilang ditemukan membuat sorga gempar sukacita, maka dosamu dan dosaku membuat Roh Kudus berduka. Dua-dua sama-sama penting, saudara. Yang satu membuat Roh Kudus nangis, yang satu membuat Tuhan bersukacita. Kalau kita hanya menekankan soal penginjilan tanpa kesucian, menurut saya kita salah jadi orang Kristen. Gak heran kita disebutnya munafik. Saudara, kalau kita mengejar kekudusan tanpa peduli dengan jiwa yang terhilang, kita orang yang jahat. Karena kita sudah mendapatkan harta sesungguhnya, yaitu sorga, Yesus. Kita tidak cerita kepada orang. Saudara, dua-duanya kita lakukan bersama-sama, saudara. Yang satu menyukakan hati dia, yang satu membuat dia tidak berduka. Nah, saudara, sudahkah kita mengarahkan kepada dua hal ini? Dan saudara, sebagai aplikasi dan penutup khotbah saya ingin menjelaskan soal satu hal. Yesus setelah bagian ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur, dia melanjutkan, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara besar. Saudara, saya harus katakan, ayat ini suka disalah mengerti oleh banyak orang. Salah satunya YouTuber yang cukup terkenal, orang Kristen. Waktu buka kesaksiannya, dia bilang gini, saya itu bersyukur Tuhan mempercayakan perkara kecil, makanya saya bisa melakukan perkara besar. Padahal saudara, ayat ini nggak ngomong kalau kamu bisa perkara kecil, akibatnya kamu akan bisa perkara besar. Tidak. Saudara, baca baik-baik bagian ini. Soal Alkitab katakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga, bukan maka, ia juga setia dalam perkara besar. Saudara, bagian ini agaknya bahasa Indonesia ini suka nambah-nambahin kata-kata, saudara. Sebenarnya perkara kecil dan perkara besar itu bukan bicara soal masalah kecil dan masalah besar. Perkara itu kan masalah, problem. Saudara, kalau membaca bahasa aslinya, tidak ada kata problem di sana. Malah beberapa terjemahan bahasa Inggris itu dengan konsisten menerjemahkannya cuma kecil dan besar. Hanya kalau nggak salah, saya tidak salah ingat ya, ada satu atau beberapa menggunakan kata thing.
hal. Nah, itu yang menjadi maksud saudara dari bagian ini. Nah, maksudnya adalah barang siapa yang setia pada hal kecil, ia akan setia pada hal besar. Hal kecil itu apa? Hal kecil itu berkaitan dengan konteks ini adalah berbicara tentang uang. Kalau kamu setia pada uang, kamu setia juga pada hal-hal rohani. Dan bagian ini yang perlu kita klarifikasi adalah ayat ini tidak berbicara sebab akibat. Jadi saudara jangan pikir gini ya, oh kalau saya setia pada bagian administrasi, oh nanti Tuhan akan percaya ngurus company. Karena hal administrasi kan perkara kecil. Mengurus company yang lebih besar maka akan perkara besar. Bukan begitu cara pikirnya. Bukan sebab akibat. Tetapi kalau kita bisa menyelesaikan setia pada perkara-perkara atau hal-hal kecil, maka kita setia juga pada hal-hal yang besar. Saudara, tetapi saya harus akui di Singapura ini yang terjadi kebalikan. Banyak orang di Indonesia itu kalau lakukan hal rohani itu semangat full power, 100% all out buat Tuhan. Tapi begitu di kantor, ya elah etos kerjanya melempem dan mimble, saudara. Kerjanya males, nggak semangat, lakukan seadanya. Menurut saya itu tetap salah. Itu orang-orang yang tidak peduli pada hal-hal kecil. Nah, di Singapura itu saudara, orang-orang sangat profesional sama dunia pekerjaan. Amin. Luar biasa saudara. Sebelum jam 9 sudah datang kantor. Jadi gak pernah datang telat ke kantor. Tapi kalau ke gereja, Tuhan Maha Pengampun, gak kayak bos. Jadi gak apa-apa. Saudara heran ya, untuk kantor kita bisa tertib 120%. Tapi begitu datang ke gereja, nggak apa-apa molor, belum khotbah. Saudara, Tuhan itu sudah hadir bukan pada waktu khotbah. Pada waktu suruh kita jemaat berdiri, dia sudah menanti kita. Saudara, kadang ya, maafkan, saya harus terpaksa buka saudara di sini. Teman-teman Asyir itu ada laporan tiap minggu saudara. Yang datang terlambat gak makin berkurang. Kadang udah berkurang, naik lagi. Kayak dolar, naik turun. Kayaknya perlu panggil Lawrence Wong ke sini supaya gak telat semua. Kalau kita dipanggil orang penting, diundang, kita selalu saudara akan menghargai waktu. Bahkan saudara akan datang lebih awal. Saudara, kenapa kalau buat Tuhan kita itu jadinya keprofesionalitasan kita jadi berkurang? Akankah kita berangkat dari satu hati yang gak menghargai dia? Atau kita berpikir dia Maha Pengampun sehingga ya cincai lah, dia pasti Allah yang cincai, gak kayak bosku. Kalau bosku sedikit saja udah SP1, besok keluar, gak usah masuk 1 minggu, hemat. Saudara, mari kalau kita bisa menghormati manusia sedemikiannya, pantaskah kalau kita memberikan yang terbaik buat dia? Saya kira dia patut menerima yang terbaik dari diri kita. Saudara, yang kedua dan yang terakhir, mari kita pakai seluruh daya, seluruh diri kita untuk menyenangkan hati dia. Dengan mengingat engkau dan saya hanyalah hamba. Saudara, kalau kita itu merasa bahwa kita bukan hamba, kita merasa tepok dada. Saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, saya sudah ini, saya buat ini, saya buat itu buat Tuhan. Saudara, seharusnya kita sama-sama mengingat ketika saya bisa melayani, itu adalah anugerah yang Allah berikan pada kita. Semua kita saudara yang namanya melayani pasti lelah. Kadang saya juga bingung kok ada lagu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Apa berarti suruh kita malas-malesan gitu loh, jangan lelah. Saudara, yang namanya melayani Tuhan pasti capek. Kalau nggak mau capek, dilayani. Saya rindu kita sama-sama diingatkan melalui siang hari ini
tentang perumpamaan ini. Dan penutup, pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah kita telah menjadi anak Tuhan yang setia dalam hal fana dan juga peduli terhadap hal kekal? Dan yang kedua, apakah kita rindu untuk melayani atau dilayani dengan apa yang kita miliki?